Datang di channel si Kupik. Oke teman-teman, ketemu lagi sama aku dan hari ini aku mau ngajakin kalian sedikit mereview pemain-pemain timnas Indonesia yang paling mahal dan sampai yang paling murah teman-teman di FC Mobile ini. Oke, buat kalian-kalian yang bertanya dari mana aku dapetin pemain-pemainnya, aku dapetin pemain-pemain klub kita atau klub aku biasanya dari event-event, dari kayak ini teman-teman, dari event. Biasanya tuh di sini ada beberapa event kayak gini nih, Team of the Year, Thunderstruck. Di event-event lalu tuh suka ada tuh hadiah-hadiahnya, kayak termasuk Verdongnya aku tuh ya. Verdong tuh di 100. Coba kita buka ya teman-teman. Nih Verdongnya 104 teman-teman. Ini 104 kemarin tuh dapatnya dari event, kalau tidak salah 101, kalau tidak salah ini udah aku latih jadi 104. Nah, selain dari event-event tadi, aku juga biasanya dapat dari pasar, teman-teman. Nah, coba kita langsung menuju ke pasar ya. Ini dia. Di sini aku dapat dari sini, teman-teman. Nah, biar nggak kelamaan, aku biasanya carinya langsung di ini nih, di bagian Indonesia cari, klik cari nih di kanan atas. Lalu langsung ke bagian negara, teman-teman. Nah, ini nih. Negara, langsung kita pencet cari Indonesia, teman-teman. Tuh ada Belanda, tuh ada Timnas Pusat. Ini ada mana Indonesianya nih, E, F, G, H. Ini kan G ya, G tuh, G, ini H, I. Ini dia Indonesia, teman-teman. Langsung saja klik cari. OVR-nya mata seraya, teman-teman. Bagi kita lihat yang paling mahal siapa. Tetap yang paling mahal di sini ada Bang Verdong ya, teman-teman. Ini Verdong di angka 166 juta, teman-teman. Aku yang dapat tuh dari sini nih. Dia tuh over awalnya 101, ini dari event ya. Kalau nggak di event, Verdongnya tuh 71, teman-teman tuh. Ini kalau nggak di event nih 71 ya. Tapi kalau yang dapat dari event kemarin, ini dia Verdongnya 101, posisinya LB. Coba kita review dikit ya. Dia kecepatannya 103, menembak 63. Kecepatan karena biasanya di posisi wing itu mengutamakan kecepatan ya, teman-teman. Menembak nggak terlalu bagus. Biasanya di posisi wing itu dicari keunggulannya di bagian kecepatan sama umpan, teman-teman. Nah, ini dia umpannya 85. Lumayan bagus ya, teman-teman. Kecepatannya 103, bagus banget. Menembaknya 63 karena memang dia bukan tipe goal getter ya, teman-teman, atau posisi serang, jadi dia menembaknya memang agak kurang. Emang rata-rata pemain wing tuh menembaknya agak kurang, teman-teman. Terus mengumpannya 85, giring bolanya 87, lumayan. Bertahannya 101 karena memang posisinya di posisi bertahan ya, atau di kiri ini ya. Nah, fisiknya 103 nih, siapa lagi yang enggak yang meragukan posisinya Verdong nih, teman-teman. Fisiknya bagus banget ya. Kita sempat melihat bagaimana dia jatuh bangun ketika melawan Arab Saudi, teman-teman. Itu termasuk salah satu fisik yang kita akui yang kuat banget tuh ya, Verdong. Oke, kita lanjut lagi. Tadi yang paling mahal ada Verdong, posisi kedua ada Martin Paes, teman-teman. Sebenarnya bukan Martin Paes ya. Ada Elkan Bagot, teman-teman. Tuh deh. Martin Paes 15, Bagot 16 juta. Ini dia, coba kita review ya. Sebenarnya aku udah sempat punya, teman, beberapa waktu lalu, karena sempat si Bagot ini katanya agak bersinggungan sama Coach STY. Akhirnya aku jual lagi nih. Dia lama banget nggak join ke timnas. Aku kira udah nggak mau join lagi, terus aku jual tuh. Udah nggak aku pakai lagi. Nah, ini kayaknya udah ada kemungkinan bakal join lagi di ke timnas. Makanya aku coba beli lagi, tapi belum dapat lagi, teman-teman, karena Bagot ini dari event ya. Ini dia, kecepatannya 73 karena dia ya resikonya pemain tinggi itu begitu ya, teman-teman. Kecepatannya nggak kurang. Dia tingginya 190 cm, beratnya 86, usianya masih 22, masih muda banget, masih potensial banget buat timnas Indonesia buat kedepannya, teman-teman, buat event-event selanjutnya. Dia menembaknya 29, mengumpan 47, teman-teman. Merah itu ya. Merah atau ya di bawah standar lah hitungannya, teman-teman. Kalau giring bola 63, bertahan. Nah, ini bertahannya yang cukup bagus 89 karena posisinya sangat jangkung ya, teman-teman. Dia dari center back. Terus fisiknya juga bagus 92 nih. Karena apalagi yang Bagot sekarang ya, teman-teman, badannya cukup kekar, nggak cungkring kayak dulu lagi. Oke, kita lanjut. Bagot tuh sini ada kiper kesayangan kita semua, teman-teman, Martin Paes, teman-teman. 97 di aku tadi udah 101 ya, teman-teman. Udah aku latih, udah aku naikin peringkat 4 peringkat ya. Nah, ini dia hijau semua, teman-teman, gak ada yang kuning makan. Menerekamnya 103, pemosisiannya 101, terima bolanya 97, refleksnya 105. Paling bagus refleks ya, teman-teman, karena kita tahu dia tuh di klubnya juga sering
sering nangkis penalti ya kayak di timnas gitu. Jadi refleksnya emang yang paling bagus. Tendangannya 99, fisiknya 87 teman-teman. Dia tingginya 192, selisih 2 cm sama Bagot tadi ya. Usianya masih 26, jadi mungkin masih 4 tahun lagi masih kepake ya di kualifikasi Piala Dunia yang 2030 mungkin masih bisa dipakai si Martin Paes sambil nanti nyari serepnya lagi. Mungkin Sirus Margono atau Hernando Ari lagi. Oke, lanjut teman-teman. Tadi ada Verdong, Bagot, Paes. Terus nomor 4-nya ada Mas Sandi teman-teman. Ini dia. Mas Sandi kecepatannya 80, menembaknya 60. Ini kecepatannya agak ya bagus lah, lumayan standar lah teman-teman ya di posisi bek kanan ya. Emang posisi wing itu emang diharuskan sebenarnya punya kecepatan yang mumpuni atau di atas rata-rata teman-teman, baik di sayap bagian back atau sayap bagian serang teman-teman. Giring bolanya 78, bertahannya 79, fisiknya 74. Ukuran Eropa standar ya teman-teman. Lanjut, ada Mas Ivar Jenner. Ini aku yang dari dulu pengen banget beli cuman belum dapat ya teman-teman, susah banget nih ya. Walaupun menembaknya cuma 55 teman-teman, tapi aku pengen banget karena dia ada pokoknya semuanya yang ada unsur Indonesianya aku pengen banget mainin teman-teman, yang belum dapat dari dulu nih. Karena sementara ini yang baru dijual ini ya pemain-pemain ini teman-teman, yang lain belum ada. Kecepatannya 77, menembaknya 55, mengumpan 68, 71 giring bola, bertahannya 62, fisiknya 61 karena dia memang posisinya di tengah ya. Jadi nggak ada kecenderungan bertahan, nggak ada kecenderungan ke depan teman-teman. Jadi emang dia tugasnya membagi bola teman-teman. Jadi nggak terlalu intens ngawal strikernya lawan gitu ya. Jadi bertahannya emang agak 62 lah ya, lo masih kuning lah istilahnya. Oke, lanjut. Ini kalau Sandy Walsh tadi udah ya, Sandy Walsh, Verdong udah. Ijes mungkin ke semana dulu ya, Ijes atau siapa dulu nih? Oh ya, ternyata Ijes, Orat Mangun, Nathan Suaun, Bagot, Arhan tuh harganya sama teman-teman, 40.900, 40.900. Kalau kita review dulu Bang Ijes nih, sebenarnya Ijes nih nggak segini ya, harusnya OVR-nya ya teman-teman agak lebih tinggi, mungkin di kartu perak harusnya ya, bukan di perunggu ini ya. Karena kita tahu semua bahkan kemarin tuh di pertandingan terakhir si Ijes nih sempat jadi kaptennya Venezia ya teman-teman. Sepertinya dia juga udah jadi pilihan utamanya si di Venezia ya, harusnya nggak 68. Mungkin ini belum di upgrade ya kartunya, mungkin di season yang baru bakal di upgrade lagi nih. Di kartu yang ini dia kecepatannya cuma 53, menembaknya 47, mengumpan 59, giring bola 59, 67 bertahan, fisiknya 74. Menurut aku ini agak kurang sekali ya teman-teman di berbagai aspek ya. Harusnya bisa ditingkatin lagi buat nih kartunya. Semoga nanti di season selanjutnya ini bisa ditingkatin sih ya teman-teman. Tapi tetap aku pakai terus sih ini walaupun kartunya dikit. Si Ijes nih sama di si Hilgers aku pakai terus di belakang. Ini Walsh tadi udah. Walshnya ada 3 bahkan ya teman-teman, di over 88, 75, 68. Ini Orat Mangun di bagian depan ya teman-teman. Waduh, ini malah ada yang merah teman-teman di bagian bertahan. Si Orat Mangunnya karena emang posisinya striker ya. Kita di timnas atau di Dender dia dipasang di posisi serang ya, tapi di kartunya ini di FC Mobile dikasih LM teman-teman, atau gelandang kiri ya. Agak aneh ya posisinya di gelandang kiri gitu ya. Harusnya kan dia emang posisinya serang ya. Makanya dia bertahannya 35 atau merah teman-teman. Karena posisinya emang serang. Oke, lanjut. Orat Mangun, terus siapa lagi ya? Nathan Suaun ya. Nah, ini dia. Ini kesukaan para cewek-cewek ini. Nathan teman-teman. Kecepatan 73 teman-teman, menembak 40, 51. Ya sesuai lah ya sama, sebenarnya ini kriterianya pemain tengah sih ya. Kalau gini ya, giring bola, bertahan, fisik. Ya angka-angka segitu emang cocoknya dia sebenarnya di tengah teman-teman, bukan di LB teman-teman. Makanya dia sering, bahkan mungkin jarang banget dia dapat menit bermain di Swansea City klubnya saat ini teman-teman. Sebenarnya dia itu emang agak cocok ditaruh di tengah ya. Oke, lanjut. Nathan, Bagot tadi udah. Terus ini pertama Arhan teman-teman, semenjak dia dimasuk atau direkrut oleh Swansea City di Korea, ini dia mulai dimasukkan ke sini nih teman-teman, ada kartunya. Kecepatannya 68 lumayan, menembaknya 31. Sesuai lah sama ini ya teman-teman, posisinya LB. Mengumpan 39, giring bola 60, 47 bertahan, 38 fisik. Sebenarnya kalau ada
ada kriteria untuk long throw. Nah ini mungkin nih dapat ya 80 atau 95 lah ya teman-teman. Pratama Arhan seperti kita tahu di luaran sana, Pratama Arhan ini lemparannya mungkin salah satu yang terbaik di dunia saat ini ya teman-teman. Oke lanjut. Nah ini ada beberapa pemain kita yang belum masuk ke bagian ini ya, di pasar di timnas Indonesia, di bendera Indonesia ya. Ini masih belum ada, kayak Tom Haye yang di tim aku tuh ada Tom Haye, ada beberapa ya. Nah itu mungkin bisa dicari di bagian negaranya Belanda teman-teman. Biasanya ada tuh, karena sebagian pemain masih pakai emblem negara Belanda teman-teman. Kayak ini nih, coba negaranya ditambahin ya, negaranya Belanda. Mana nih Belanda? Nah ini dia Belanda. Coba kita klik cari, biasanya tuh suka ada beberapa pemain. Ini yang OVL nya gede-gede ya teman-teman. Kayak yang di atas tuh biasanya ada, ini Dejani kan masuknya Belanda nih teman-teman. Ini dia, tuh dia Dejani. Ini kan separuh Indonesia, separuh Belanda ya, tapi akhirnya dia lebih memilih ke timnas Belanda. Nah ini dia Dejani, aku juga ada punya ya. Terus ada beberapa lagi, itu juga Van Nistelrooy teman-teman. Terus ada lagi beberapa pemain yang berdarah Indonesia di Belanda ini ya. Coba kita kulik satu-satu. Ini ada coach baru ya teman-teman, coach Kluivert teman-teman. Aku juga ada punya di bagian striker ya. Udah aku masukin, udah aku latih juga, udah dinaikin peringkat juga. Ini deh, coba kita sedikit review tentang coach Patrick ini ya, di zaman dahulunya. Dia posisinya striker teman-teman dari dulu. Dia punya tinggi 188 cm, kecepatannya 99, menembaknya 100 teman-teman. Wah luar biasa banget ya teman-teman. Tuh 100 tuh angka tertinggi ya. Tapi bertahannya sayangnya 45, karena memang posisinya striker ya, goal getter. Jadi nggak ada apa ya, jiwa-jiwa bertahannya ya teman-teman. Karena kata sebagian orang itu, semua kata beberapa pundit nih teman-teman, semua pemain itu bisa jadi striker, tapi tidak semua pemain bisa jadi pemain bertahan. Karena bertahan itu butuh insting ya teman-teman. Nah semua orang tuh rata-rata bisa menyerang. Kalau nyerang tuh rata-rata semua orang punya ego buat menyerang, buat ngegolin teman-teman. Tapi kalau buat bertahan itu harus punya insting tersendiri teman-teman. Makanya jarang sekali itu, susah jadi pemain bertahan itu teman-teman. Lanjut kita punya siapa lagi ya, kalian yang tahu yang punya darah Indonesia. Nah ini teman-teman, di tim aku juga aku udah punya nih si Ian Madsen ya, yang sekarang main di Aston Villa kalau nggak salah ya. Tapi ini emblemnya masih Dortmund ya, jadi belum di upgrade sama si FC nya. Ini dia aku juga udah punya nih. Semoga sih dia nanti jadi join ya, jadi kepingan puzzle lagi yang hilang dari Indonesia. Ini ada Martin Pas. Ini dia, kita udah punya tadi. Coba kita kulik-kulik lagi. Siapa tahu ada pemain-pemain yang nanti bisa jadi aku beli buat masukin lagi. Ini dia teman-teman, Rian Flamingo aku juga udah punya ya. Aku taruh di cadangan ya teman-teman sementara Mas Rian ini, karena belum ada salaman-salamannya sama Om Erick Thohir teman-teman. Dia usianya masih 22, masih muda banget kayak Elkan Bagot tadi ya. Jadi semoga 1 atau 2 tahun ke depan dia jadi join ke timnas, nanti bisa duet sama Elkan teman-teman, buat regenerasinya si Ijes sama Mads Hilgers teman-teman. Jadi semakin banyak opsi semakin baik ya. Ini ada Ian Madsen lagi, ini dia. Ini emblemnya udah pakai ini nih, udah pakai Aston Villa yang ini. Ada siapa lagi teman-teman yang kalian tahu pemain yang ada darah-darah Indonesianya teman-teman di Belanda? Oke sudah habis teman-teman. Mungkin yang lain tuh kayak Tom Haye, yang lain-lain tuh OV-nya terlalu rendah ya di kartunya ini, jadi nggak dimasukin tuh. Ini cuma mentok di 95, tapi kalian bisa cari sih teman-teman. Ini dicari, terus di bagian negara kita tambahin lagi. Di bagian klub biasanya ntar teman-teman nyarinya di bagian tim ya. Ini contoh Eredivisie. Kalian mau nyari siapa teman-teman? Misal Almere ya. Almere kan klubnya Tom Haye ya. Tom Haye sama Twente ya, klubnya Mads Hilgers. Nah, klik cari teman-teman, simpan, cari. Oke, ini masih loading. Biasanya tuh ada. Nah, tuh kan ada teman-teman. Ini dia, Mads Hilgers masih pakai emblem Belanda ya. Tuh. Ada lagi nih, siapa lagi ya? Coba kita cari lagi. Tom Haye kok nggak ada ya?
Oh, Tom Hee udah nggak dijual teman-teman, berarti dia cuman kemarin tuh event ya. Oh ya, Tom Hee kemarin baru ulang tahun ya, selamat ulang tahun buat Tom Hee. Di sini ternyata cuman baru ada Tom Hee baru ada Max Silgers teman-teman. Berarti itu Tom Hee-nya udah mungkin bukan pakai yang 20 ya teman, mungkin pakai yang klub sebelumnya atau SC Heerenveen ya teman-teman. Coba kita pakai yang SC Heerenveen. Ini ada Zwolle juga klubnya Eliano ya. Ini coba kita cari nih. Coba kita cari Tom Hee kalau kalian lihat teman-teman. Ternyata udah nggak ada juga teman-teman si Tom Hee-nya. Ini adanya Eliano malah nih. Itu dia, kita juga ada punya teman-teman. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman cara aku dapetin beberapa pemain, dan kita udah lihat tadi pemain-pemain timnas Indonesia yang paling murah dan yang paling mahal. Tadi yang paling mahal ada Mas Verdong, peringkat kedua ada Bagot, terus ada Martin Paes ya teman-teman. Ini aku dapat hadiah antaranya tadi. Nah, paling murah tadi ada Pratama Arhan ya teman-teman. Oke, besok kita lanjut pemain seluruh dunia teman-teman yang paling mahal dan yang paling murah teman-teman. Oke, terus mantengin channel ini teman-teman. Buat kalian yang suka silahkan di like dan subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari si Kupik. Terima kasih, dadah.